Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasnya bagaimana? Apa yang terjadi? Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari sini kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering-sering mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang keempat atau yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau khalifah mana? Khalifah yang ketiga atau empat? Tiga. Yang ketiga. Beliau suatu kali berwudu. Setelah wudu, beliau senyum. Kemudian beliau sendiri bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada sekitarnya, apakah tahu saya kenapa senyum? Mereka katakan tidak tahu. Beliau kata hanya satu sebab saja. Suatu kali saya berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat sama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, melakukan wudu. Setelah wudu beliau senyum. Oleh karena itu saya juga senyum. Padahal itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan baginda Nabi. Oleh karena itu beliau senyum. Mungkin sebab ini Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala juga tidak tahu kenapa senyum. Tapi hanya beliau tahu pernah di sini setelah wudu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Beliau juga senyum. Apalagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari bertanya satu sama lain, apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amal yang baru supaya kita melakukannya. Suatu kali Sayyidina Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau ulama hadis, meriwayatkan hadis-hadis banyak sekali. Beliau katakan, beliau suatu kali berjalan bersama sahabat-sahabat yang lain di salah satu tempat jalan. Di pertengahan jalan ada pohon. Pohon itu masih tinggi. Gak usah menunduk kepala. Tapi apabila sudah dekat pas pohon, beliau menunduk kepala dan lewat. Jadi sambil menunduk kepala sudah lewat. Kemudian ada yang bertanya, ya Ibnu Umar, kenapa menunduk ke
Beliau kata, suatu kali saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon tersebut, pohon ini. Waktu itu, saat itu, sudah beberapa tahun. Waktu itu pohonnya kecil, pohon ini masih kecil. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk kepala dan lewat. Oleh karena itu saya juga menunduk kepala. Jadi subhanallah, lihatlah. Ini juga bukan sunnah. Bukan sunnah ini. Ini hajat. Jadi jika kita tidak menunduk ke kepala, maka kena cabang cabang pohonnya. Oleh karena itu hajat, kita harus menunduk. Seperti ada pohon pintu kecil, kita menunduk kepala dan lewat, atau masuk di dalam rumah, atau masuk kamar. Itu aja, keperluan, bukan sunnah. Lihatlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mencari-cari amalan daripada baginda Nabi, amal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa menghidupkan sunnahku, satu sunnah, waktu zaman yang berfitnah, ada fitnah banyak zaman itu, maka dia dapatkan pahala 100 orang syahid. Satu sunnah dihidupkan, dapat pahala berapa? Oh, Masya Allah, 100 orang syahid. Dan ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hendaklah kita tinggalkan sunnah-sunnah, walaupun biasanya amal kecil, tapi pahalanya besar sekali. Sekarang ada kesempatan untuk mempraktikkannya. Nanti jika kita sudah meninggalkan dunia, tidak ada kesempatan. Maupun sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah-sunnah yang ada di dalam salat, sunnah minum air, sunnah makan, sunnah berjalan kaki, sunnah berbicara, sunnah duduk, sunnah-sunnah untuk tidur, sunnah untuk masuk dan keluar masjid, sunnah-sunnah untuk masuk dan keluar rumah, sunnah siwak, sunnah cincin, sunnah imamah, sunnah dekor, sunnah rambut, apa saja sunnah-sunnah, mari kita menghidupkan. Sunnah tarawih juga 20 rakaat. Di Ramadan biasanya hanya 1
hari pertama masjidnya full, penuh. Tapi setelah 1 minggu atau 10 hari berkurang. Sudah capek. Setiap hari bagaimana saya melaksanakan salat 20 rakaat. Jadi orang capek kan? Saya sering-sering sampaikan untuk nasihati. Mari kita semua meninggalkan sunnah-sunnah ini, sunnah tarawih atau sunnah-sunnah yang lain. Kita akan melaksanakan sunnah ini di dalam kuburan saja, karena di sana waktunya banyak, kan? Tidak ada masalah keluarga, mencari rezeki, sawah, bekerja di sawah, atau pulang pergi berusaha untuk mencari rezeki, untuk mendidikkan anak, menjemput dan membawa kembali dari sekolah atau yang lain-lain sebagainya. Tidak ada kesibukan. Biar kita melaksanakan di dalam kuburan saja. Bagaimana? Bisa. Sama sekali tidak bisa. Karena dunia ini adalah darul amal, tempat untuk mengamalkannya. Akhirat itu darul jaza. Darul jaza artinya tempat untuk dapatkan balasan dari amalan kita, dari perbuatan kita, maupun yang perbuatan buruk atau perbuatan baik. Kita dapatkan balasan di sana pada hari kiamat. Dan di kubur itu alam barzakh, di antara akhirat dan dunia. Di kuburan juga, di akhirat juga tidak ada kesempatan untuk mengamalkan atau beribadah. Tidak ada kesempatan. Jadi jangan menganggap sunnahnya amal kecil, karena nanti pada hari kiamat ibu kandung lari-lari daripada anaknya, anak juga lari-lari daripada ibunya, suami lari-lari daripada istrinya, istri juga seperti itu. Saudara kandung, abang, adik lari-lari daripada satu sama lain. Jika ada yang membutuh satu kebaikan, dia meminta kepada ibunya, "Ibu, hari ini saya susah sekali. Sudah ditimbang amalan saya. Saya membutuh satu kebaikan saja. Mohon ibu, berikanlah satu kebaikan." Dia akan katakan, "Wahai anakku, di dunia saya memelihara, saya membesarkan kamu dengan susah dan kesulitan. Iya benar, tapi di sini saya juga membutuhkan kebaikan. Saya tidak bisa memberikan kebaikan walaupun satu pun saya tidak bisa memberikannya, karena saya juga membutuh kebaikan, pahala." Waktu itu nafsi. Kita tidak bisa mempercayakan bahwa saya biar di sini di dunia ditinggalkan saja, ayah saya membantu saya, atau ibu saya membantu, atau kawan akrab yang membantu saya pada hari kiamat. Tidak. Siapapun kerabat kita tidak bisa membantu atau tidak akan membantu kita. Amal kita berapa? Amal kita bagaimana di dunia ini? Mari kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita datang ke sini, ke dunia ini untuk apa? Tujuannya apa? What is end of our life? Tujuan untuk kehidupan kita
sering mendengar وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sering-sering kita mendengar. Inilah tujuan kita. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuannya. Baik, ada yang katakan Syekh, Ustaz, Haji, bagaimana untuk mencari rezeki? Ini juga ibadah kepada Allah. Iya, benar. Untuk mencari rezeki, jika kita berniat, itu menjadi ibadah kepada Allah. Tapi jika kita tidak berniat ibadah, tidak jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencari rezeki, menikah, pernikahan, tidur, makan, istirahat, itu semua keperluan kita, hajat kita, bukan tujuan kita. Tujuan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga macam ibadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang pertama kita mendengar ayat Quran, baginda Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minum air, makan, mari kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan minum air dengan tangan kiri. Jangan minum air dengan berdiri. Jangan minum air tanpa baca bismillah. Jangan minum air dengan satu tegukan. Dan jangan lupa alhamdulillah setelah minum air. Jadi apabila kita ingin minum air, kita memegang dengan tangan kanan. Kita melihat dulu apakah bersih airnya. Sudah bersih, hendaklah kita baca bismillah. Kemudian duduk juga. Sambil duduk, kita minum air dengan 3 tegukan. Setelah baca bismillah, minum sedikit, kemudian bernafas, kemudian minum sedikit, kemudian ambil nafas, kemudian kita minum beberapa kita ingin, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Jika kita minum air dengan kiri atau berdiri, apakah dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Ini daripada syaitan. Tangan kiri kita minum air, itu syaitan yang meminum seperti itu. Dan orang non-muslim seperti itu juga. Tidak dosa kita tinggalkan sunnah seperti ini, akan tetapi kapan kita mengamalkan? Pendiri Dawat Islami, mursyid kami, guru kami yang besar, Syekh Muhammad Ilyas Al-Attar Al-Qadiri hafizahullah, beliau ulama besar. Beliau mengatakan, beliau menasihati, wahai orang-orang, beritahukan aku, apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita untuk meninggalkannya atau untuk mengamalkannya? Jadi di dalam hadis-hadis ada sunnah ini, seperti tadi saya sampaikan tentang sunnah-sunnah minum, ada sunnah-sunnah tentang makan, ada sunnah-sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah ini, sunnah itu. Itu diajarkan. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan
satu kebaikan itu penting sekali. Kita hendaklah tidak meninggalkannya. Sunnah apapun kita belajar, hendaklah kita mengamalkannya. Waktu masuk masjid, jangan lupa doa dan kita meletakkan tangan kanan di dalam masjid. Waktu keluar daripada masjid, kita mengeluarkan tangan kiri, kaki kiri keluar. Waktu itu di masjid juga, di rumah. Waktu makan kita duduk sesuai sunnah Rasulullah. Kita makan dengan tangan kanan dengan 3 jari, itu lebih bagus. Jika 4 jari juga sunnah, tapi 5 jari tidak sunnah. Walaupun diperbolehkan, akan tetapi hendaklah kita makan dengan 3 jari atau 4 jari. Baginda Nabi SAW belum pernah makan dengan 5 jari. Itu bisa kita membiasakan. Jika kita makan dengan 5 jari tidak dosa, tapi sunnah Rasulullah SAW. Ada yang katakan apakah rugian atau apakah dosa jika kita minum air dengan berdiri? Tidak dosa. Akan tetapi tanyalah kepada dokter-dokter. Mereka akan mengabarkan bahwasanya jika Anda minum sering-sering air dengan berdiri, ada sakit, penyakit, misalkan kesakitan sendi, itu dengan berdiri, minum berdiri. Ada rugi. Jika dokter-dokter katakan, wahai fulan jangan seperti ini, kita langsung mengamalkan. Jika salah satu syekh, ustaz, alim atau guru mengabarkan jangan amalkan ini, kita tidak mengambilnya. Jadi dokter lebih afdal daripada ahli ilmu. Dokter katakan jangan makan ini ya, oke siap komandan, saya tidak akan makan. Tapi jika diajarkan agama Islam, kita tidak menganggap pentingnya. Jadi biar kita mempelajari ilmu agama dan kita bersemangat untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran dan atas mendengarkan tausiah. Yang penting kita mengamalkannya. Karena tausiah seperti ini sering-sering mungkin ada di sini, di masjid ini. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada ulama ustaz datang dan mengajarkan. Harus kita bermuhasabah. Apa yang kita belajar, apakah sudah kita mengamalkannya atau tidak? Dikatakan jangan memasukkan dari sini dan mengeluarkan dari sini. Nah, jangan masukkan dari sini dan tetapkan di sini, di hati, untuk mengamalkannya. Karena tanpa amal, ilmunya hilang. Ilmu hilang. Iya benar. Jika kita tidak mengamalkan, mempraktekannya ilmu kita, ilmu yang sering-sering hilang. Jadi amal itu lebih penting daripada mempelajari ilmu banyak. Ilmu banyak sudah mempelajari, tapi amalnya tidak ada. Itu ilmunya akan hilang. Dapat hilang. Mari kita mengamalkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nama saya Muhammad Yasin Al-Qadiri Al-Hattari. Saya memperkenalkan diri saya sendiri karena saya pertama
asli dari Pakistan dan sudah 7 tahun di Indonesia. Saya tinggal di Banda Aceh, Syiakuala, Jeningkit bersama keluarga, dan kami daripada organisasi internasional yaitu namanya Da'wati Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, bertasawuf Imam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih, bertariqah Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirruhul Nurani. Organisasi ini didirikan oleh guru kita besar Syekh Muhammad Ilyas Attar Qadi pada tahun 1981. Sampai sekarang di antara 42 atau 43 tahun Da'wati Islami tersebar di dunia. Ada 6.700 cabang daya tahfidz Quran. Ada 1.300 lebih daya kitab kuning ilmu salaf, yaitu saraf, nahwu, fiqih, usul fiqih, tafsir, hadis, mantiq, balaghah, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Di Amerika, di Inggris, Hong Kong, Spanyol, Prancis, Turki, Indonesia juga baru ada di Aceh Besar. Mudah-mudahan dapat Islami berkembang di Aceh juga. Alhamdulillah, satu cabang daya tahfidz Quran sudah menjadi operasional di Al-Naga, Banda Aceh. Alhamdulillah, anak-anak sudah ada dan sedang belajar tahfidz Quran. Dulu ilmu tajwid, kemudian talaqi Al-Quran. Jika sudah lancar bacaan Quran, kemudian mereka menghafal Al-Quran 30 juz. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, daya tahfidz Quran itu berjalan dengan gratis. Jadi pendaftaran, penginapan, dan makanan 3 kali itu digratiskan oleh Yayasan Da'wati Islami Indonesia. Alhamdulillah, organisasi kita sudah ada badan hukum sesuai peraturan negara, dan daya kitab kuning itu sudah dibangunkan di Belang Bintang, Aceh Besar, dekat Bandara Iskandar Muda. Di sana diajarkan kitab kuning, insya Allah. Anak yang tamat SMP bisa didaftarkan di Daya Kitab Jami'atul Madinah. Di sana pendaftaran dan penginapan itu digratiskan. Untuk makan diambil 300.000 rupiah